Oke, untuk perkuliahan pertemuan satu ini kita akan membahas tentang tinjauan umum etika, ya. Nah, teman-teman pasti udah tahu itu etika ya. Nah, apa itu etika? Ya, etika dalam bahasa Yunani yaitu ethos, ya, atau adat. Etika adalah aturan perilaku dan kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang tidak baik atau buruk. Seperti itu. Itu etika. Nah, pembagian etikanya ada dua. Yang pertama adalah etika umum dan etika khusus. Apa itu etika umum? Etika umum adalah etika tentang kondisi dasar dan umum bagaimana manusia harus bertindak secara etis. Contohnya berbicara yang dengan sopan, ya, tidak menghina orang lain atau tidak merendahkan orang lain, seperti itu. Nah, sedangkan etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan khusus. Contohnya etika individu dan etika sosial. Jadi kalau yang lebih umum berarti etika adalah dalam kondisi yang lebih umum berarti etika tentang kondisi dasar dan umum bagaimana kita sebagai manusia harus bertindak gitu. Sementara untuk etika khusus, etika secara individu dan etika secara sosial gitu ya. Nah, ini dia pembagiannya. Nah, contohnya seperti ini. Etika dibagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus, di mana untuk etika khusus, misalkan ada etika individual, bagaimana cara kita sendiri nih bertindak, ya. Untuk sosial, berarti sosial ini dibagi lagi, karena pada saat kita bersosial, maka kita ada di lingkungan keluarga, kita ada di lingkungan profesi, dan lingkungan politik, dan juga bermasyarakat. Nah, untuk yang pada saat kita di keluarga ya berkeluarga dengan ibu, ayah, atau saudara, sepupu gitu ya. Nah, sedangkan kalau politik berarti ya pada saat kita berpolitik, pada saat bermasyarakat berarti pada saat kita bermasyarakat yaitu bertetangga seperti itunya. Nah, pada saat kita berprofesi ini tergantung ya kita berprofesi sebagai apa. Misalkan sebagai medis berarti ada etikanya bagaimana cara kita bertindak di lingkungan medisnya tadi. Ya, nggak mungkin ketika kita melakukan operasi kita harus mengambil keputusan sendiri gitu ya, nggak bisa seperti itu ya pada saat kalaupun kita seorang dokter. Sama ada juga etika profesi di bidang hukum dan kita sekarang akan membahas tentang etika profesi di bidang teknologi dan informasi ya. Seperti itu. Nah, sistem penilaian etika yang pertama, titik berat dari penilaian etika adalah sebagai suatu ilmu adalah ada perbuatan baik atau jahat, susila atau asusila. Ini titik berat penilaiannya. Nah, perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Nah, jadi sistem kita bisa menilai sendiri ya ke seseorang itu dari apa ya, dari perbuatannya dia gitu ya, apakah dia melakukan perbuatan baik ataukah dia melakukan perbuatan buruk gitu ya, ataukah dia melakukan susila ataupun asusila seperti itu. Nah, contoh nih misalkan teman-teman kalau misalkan ada temennya yang menjiplak karya kalian gitu ya, misalkan kalian bikin program nih terus dia presentasi, ternyata program yang dia presentasi itu adalah program kalian. Nah, kira-kira itu perbuatan baik atau jahat? Pasti perbuatan yang Jahat tuh. ya jahat atau tidak baik gitu ya, tidak baik. Nah, di sana kan ada sistem penilaian. Kenapa? Karena contohnya seperti kemarin nih saya nguji sidang skripsi gitu ya, ternyata programnya adalah program punya temannya. Temannya ini sudah meninggal. Nah, dulu dia pernah mau mengerjakan skripsi bersama misalkan. Nah, dia pakailah untuk sidang. Ketika ditanya dia nggak bisa. Ternyata pada saat ditelusuri dia pakai punya temannya yang sudah meninggal. Mungkin dong orang yang sudah meninggal akan memberikan programnya, memberikan izin kan nggak gitu. Akhirnya pada saat sidang dia sidang dengan program milik orang lain tanpa izin. Nah, itu akan mendapatkan sanksi dari kampus gitu. Tapi kalau misalkan orang tua dari keluarga yang meninggal itu melaporkan bahwa ini programnya aku oleh temannya dan dijadikan
untuk sidang skripsi dan keluarga yang tidak terima, ketika dia dilaporkan, nah itu akan tetap bisa diproses secara undang-undang, teman-teman. Jadi hati-hati, makanya kenapa kalian ini harus dibekali dengan mata kuliah etika profesi ini, karena ada suatu keadaan di mana yang kalian anggap itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, tapi secara undang-undang itu salah gitu, dan itu bisa dilaporkan gitu. Misalkan kalau ada yang melaporkan, maka kalian akan bisa dikenakan sanksi gitu ya. Jadi itu disebut dengan mata kuliah kita etika profesi. Maka tadi penitik berat pada penilaian etika adalah tadi perbuatan yang baik atau tidak baik gitu ya. Nah, suatu perbuatan dinilai pada 3 tingkatan. Ini menurut bukunya Burhanuddin. Nanti kalian silahkan baca slide-nya. Ya. Kalau di slide ini, slide pertemuan 1 itu bisa kalian baca nanti. Ini yang saya berikan hanya tambahannya ya. Nah, tingkat pertama adalah masih belum lahir menjadi perbuatan. Jadi masih berupa niat. Nah, ini tingkatannya. Masih niat ya atau rencana dalam hati. Tingkatan kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata ya atau pekerti. Tingkatan ketiga, akibat atau hasil dari perbuatan tersebut, apakah baik ataukah buruk. Jadi perbuatan ini ada tingkatan. Yang pertama adalah pada masih menjadi niat gitu ya, belum dilakukan. Yang kedua, sudah dilakukan menjadi perbuatan. Yang ketiga, akibat atau hasil dari perbuatan tersebut. Nah, apakah itu baik ataukah itu buruk? Itu disebut dengan perbuatan. Jadi ada 3 tingkatan ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat. Nah, etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan. Jadi jika ada suatu kasus, bagaimana cara kita menyelesaikan suatu kasus tersebut tanpa melanggar aturan yang ada, baik dalam bentuk KUHP maupun undang-undang. Ya. Nah, berikutnya apa itu moral? Ya, bahasa Latinnya mos, berarti kebiasaan, adat kebiasaan. Moral sama dengan etika, yaitu nilai dan norma yang menjadi pegangan seorang kesepakatan masyarakat sebagai dasar pengakuan perbuatan. Ya. Ini menurut Hobbes dan Rousseau. Ya. Jadi moral, nilai dan norma yang menjadi pegangan atau kesepakatan masyarakat sebagai dasar pengakuan perbuatan. Ya. Jadi, jika kita melakukan suatu perbuatan itu baik, itu berdasarkan apa sih? Ya berdasarkan aturan tadi. Nah, aturan tadi itu adalah kesepakatan masyarakat. Nah, kalau kita biasanya aturannya bisa dalam bentuk undang-undang atau undang-undang kitab hukum pidana, undang-undang ITE, itu kan kesepakatan sebenarnya yang dibuat, ya kesepakatan yang dibuat. Kayak misalkan undang-undang ITE, disahkan misalkan oleh DPR, gitu ya. Kemarin kan sudah ada perubahannya tuh tahun 2011. Jadi pertama undang-undang ITE itu dibuat tahun 2008 kesepakatannya. Setelah itu ada revisi nih, disepakati lagi dan undang-undang revisinya dirilis pada tahun 2011 misalkan. Nah, seperti itu kan hanya kesepakatan sebenarnya. Jadi tadi etika itu nilainya sesuai dengan kesepakatan masyarakat, gitu ya. Nah, kapan perkembangan moral ya? Tingkat pertama konvensional, yaitu orientasi kepatuhan hukum. Yang kedua orientasi minat pribadi. Tingkat kedua yaitu konvensional, orientasi keserasian interpersonal atau konformitas atau sikap anak baik. Ya, yang kedua orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial ya, moralitas hukum dan moralitas sosial. Tingkat ketiga yaitu pasca konvensional, yaitu orientasi kontrak sosial dan prinsip etika universal, prinsip etika yang umum. Ya, ini tahapan perkembangan moral. Nah, berikutnya, aliran yang digunakan untuk menyatakan perbuatan moral itu baik atau buruk. Yang pertama, aliran hedonisme. Ya, ini dicetuskan oleh Aripus, pendiri mazhab Sren. Ya, Sairan tahun 100 sebelum Masehi. Nah, dia bilang perbuatan manusia dikatakan baik apabila menghasilkan kenikmatan atau kebahagiaan bagi dirinya sendiri atau orang lain, atau artinya perbuatan itu bermanfaat bagi semua orang. Ini
menurut aliran hedonisme. Nah, kalau menurut aliran utilisme, menurut Jeremy Bentham gitu ya, dan John Stuart Mill, ya, perbuatan itu baik apabila bermanfaat bagi manusia, buruk apabila menimbulkan mudarat bagi manusia. Ini berdasarkan aliran utilisme, ya. Nah, berikutnya aliran naturalisme. Menurut J.J. Rousseau, perbuatan manusia dikatakan baik apabila bersifat alami, tidak merusak alam. Berarti kalau yang buruk berarti dia merusak alam, gitu. Menurut si aliran naturalisme, ya, aliran alam. Gitu. Yang keempat, aliran realisme menurut Albert Schweitzer, ya, pada abad ke-20, perbuatan baik adalah perbuatan yang menambah daya hidup. Perbuatan buruk adalah perbuatan yang mengurangi bahkan merusak daya hidup. Seperti kayak misalkan membunuh, ya, seperti itu tidak baik, ya, menurut si Albert Schweitzer ini. Gitu. Nah, apa itu norma? Nah, norma itu dibagi menjadi dua, yaitu norma hukum dan norma khusus. Nah, norma umum tahu sendiri ya, ada norma sopan santun, ada norma hukum dan norma moral. Gitu ya. Norma sopan santun disebut juga norma etiket, adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah manusia. Sedangkan norma hukum adalah norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini kita masuk ke norma hukum, ya. Norma moral yaitu aturan yang mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia, ya. Norma ini menyangkut tentang aturan baik dan buruk, adil dan tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh yang dilihat oleh manusia, ya. Nah, berdasarkan nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, etika dikelompokkan menjadi etika deskriptif, yaitu etika yang berbicara tentang fakta, yaitu nilai dan pola perilaku manusia yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam masyarakat. Nah, sedangkan etika normatif yaitu etika yang memberikan penilaian secara imbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, sanksinya apa? Sanksi yang ditimbulkan atas pelanggaran etika dibagi dua. Yang pertama adalah sanksi sosial, berupa teguran dari masyarakat sampai pengucilan oleh masyarakat. Yang kedua, sanksi hukum, berupa hukum pidana dan hukum perdata. Nah, ini pengantar tentang etika, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi tadi, yaitu etika apa? Aturan perilaku, adat istiadat manusia dalam bergaul antar sesama, dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Nah, sampai sini. Sebelum, adakah yang ingin bertanya? Sebenarnya tadi saya katakan di awal, jadi materi etika profesi ini sebenarnya yang sudah kalian pelajari dari, ya, pada saat kalian lahir, orang tua kalian akan mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Cuman tadi di sini kalian diberikan secara teori. Jadi menurut ada berapa aliran, ya, aliran kayak hedonisme, naturalisme dan lain-lain seperti itu. Lalu sanksinya apa? Nah, sanksi yang pertama adalah sanksi sosial. Nah, kalau sanksi sosial ini sanksi pengucilan dari masyarakat, gitu ya. Nah, tapi ada suatu kasus di mana yang saya amati pada saat awal-awal pandemi ini. Jadi di situ saya agak sedih, ya, teman-teman. Contohnya seperti misalkan pada awal-awal pandemi itu masyarakat yang konfirmasi positif COVID gitu ya, itu banyak banget yang menerima sanksi sosial. Sebenarnya mereka nggak harus terima itu gitu kan. Itu kan sebenarnya kalau ya konfirmasi COVID gitu ya awal-awal itu ya itu kan bukan aib gitu ya atau bukan kejahatan gitu. Tapi ya memang mereka sakit dan harus diobati gitu. Tapi ternyata banyak sekali tangganya justru yang malah menghindari, malah menjauhi gitu ya, padahal kan seharusnya dibantu seperti itu. Jadi itu ada beberapa kemarin yang sempat saya amati pada awal-awal pandemi itu jadi seperti itu, bahkan lewat depan rumahnya aja harus lari karena takut tertular gitu kan. Padahal kan virus tidak harus seperti itu gitu ya. Nah, itu juga sebaiknya tidak dilakukan oleh kita seorang akademisi gitu ya, kan juga termasuk. Kenapa? Karena kita kan belajar di sekolah gitu ya, bagaimana cara virus itu menular gitu ya. Ya nggak harus
sampai dikucilkan gitu, yang konfirmasi positif gitu ya, jangan sampai dikucilkan. Nah itu salah satunya seperti itu. Lalu ada beberapa yang saya amati kasusnya banyak terjadi, dan nggak terjadi hanya di lingkungan saya gitu, tapi di lingkungan teman-teman saya juga sama gitu. Bahkan teman-teman saya seorang yang dosen yang terkonfirmasi pun sama seperti itu. Banyak sekali tetangganya yang mengatakan, wah dia sakit nih, jangan ke sana gitu. Kan nggak harus seperti itu gitu ya. Jadi dipikirkan kembali, ada batasan yang harus dilakukan gitu ya, di mana kita nggak, misalkan kalau memang terkonfirmasi kita bantu tanpa harus bersentuhan seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan, misalkan ada kasus yang seperti apa gitu, yang menambahkan, silahkan sebelum kalian masuk ke pengerjaan soalnya. Ya, ada yang ingin bertanya sebelumnya atau ingin menambahkan nih teman-teman? Oh iya, ini kan kelas gabungan ya. Nah, kita senang nih gabungan dari 11-7B05 dari kampus Nusa Mandiri Cengkareng dengan 11-7B01 dari kampus Nusa Mandiri Keramat Jaya nih. Jadi kalian bisa berbagi di sini. Misalkan ada pengetahuan atau ada yang ingin disampaikan tentang etika, boleh dibagi temennya gitu. Jadi nggak yang pasif ya, jadi saya aja nih yang ngomong gitu. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditambahkan tentang materi etika kita, atau ada yang ingin dibahas silakan, atau ada yang didiskusikan silakan. Ayo boleh raise hand yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi. Masih ini ya, masih dasar ya materinya ya, karena nanti berikutnya kalian akan membahas tentang kasus seperti cyber fraud gitu ya, atau pembobolan kartu kredit. Nanti itu kita akan bahas seperti itu. Jadi ini materi awal, ini materi dasar. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Boleh di-unmute yang mau. Oh, Heno Fiandri, silahkan Heno, diaktifkan mikrofonnya. Kokom, ada yang ingin ditanyakan Kokom? Ya Bu, maaf Bu, kepencet saya Bu. Enggak Bu. Enggak apa-apa kalau ingin bertanya. Enggak ada ya? Ya ampun, berarti masih udah pada paham semua ya, teman-teman ya. Karena memang materinya masih dasar sih, kalau menurut saya. Ini untuk Zoom-nya, kebetulan punya saya ini trial ya, jadi kurang dari 1 menit ini sudah habis. Oke teman-teman, saya tutup untuk materi perkuliahan via Zoom-nya. Teman-teman silahkan lanjutkan ke e-learning, di sana bisa mengerjakan soal latihan, sudah saya upload ya. Ya Bu. Oke baik, terima kasih semuanya. Baik Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama.